Jadi pertamanya itu aku di umur 14 tahun itu divonis sama dokter itu kena hipertensi. Kata dokter, ini kayaknya ciri-cirinya ke gagal ginjal deh. Coba cek dulu itu fungsi ginjalnya, urium sama kreatinin gitu. Karena pas divonis itu stadium 4, stage 4 kan. Nah, aku kejang langsung dibawa ke IGD, masuk ke komunitas pasien cuci darah gitu. Kamu masuk? Ada kita komunitasnya. Paling kecil umur berapa di sana? Aku pernah ketemu sama yang umur 3 bulan. Hah? Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Oke, halo guys, balik lagi di sini di Gerita Buka Praktek, podcast yang setia memberikan inspirasi dan juga informasi-informasi positif tentunya buat teman-teman di rumah yang mungkin belum tahu. Nah, hari ini aku kedatangan Rizky Amalia. Ya, betul sekali. Kalau di TikTok namanya Kikoy, jadi hari ini aku disuruh panggil Kikoy aja. Ya, emang nama aslinya Kikoy. Hah? Namanya dipanggilnya Kikoy. Tapi bukan nama asli kan? Bukan, itu nama panggilan. Jadi Kikoy ini sekarang usianya 23 tahun lah ya. Iya. 23 tahun dan Kikoy akan bercerita tentang gagal ginjal di umur yang sangat-sangat muda. Ini juga catatan ya buat kita, walaupun kita masih muda, mungkin kelihatannya sehat atau segala macam, tapi kita juga harus jaga kesehatan karena penyakit itu bisa kapanpun datang dan nggak mandang usia. Salah satunya gagal ginjal yang dialami sama Kikoy ini. Nah, thank you banget udah sharing ke sini. Aku juga mau ngingetin teman-teman di rumah kalau punya cerita kehidupan yang menarik dan mungkin menurut kamu layak untuk di-sharingkan biar bisa menjadi berkat juga buat banyak orang yang menonton, boleh kirimkan cerita kamu beserta nama, nomor telepon dan domisili kamu di mana ke email ini bukapraktek@gritaagatha.com. Nanti yang bagus dan menurut kita layak dan bisa menjadi informasi yang keren buat teman-teman di rumah yang nonton, kita akan panggil untuk kalian bercerita. Kita langsung masuk ke Kikoy. Sebelumnya aku mau ucapin makasih udah datang jauh-jauh ke sini dari Pamulang. Kita akan bercerita tentang penyakit yang kamu derita sampai detik ini. Ya. Jadi kalau boleh cerita, dulu tuh awalnya kayak gimana sih kok bisa di umur 18 tahun mengalami gagal ginjal? Jadi pertamanya itu aku di umur 14 tahun itu divonis sama dokter itu kena hipertensi. Jadi hipertensi aku pencetusnya tuh dari keturunan, ya. Dari nenek, kakek itu papa mama tuh hipertensi gitu. Jadi aku divonis di umur 14 tahun, terus lanjut tuh karena kan kita sekolah ya, jadi jarang minum obat penurun hipertensi gitu. Sampai di akhirnya itu tuh ada gejala mual, muntah, kram-kram, bengkak-bengkak, terus pucat karena anemia itu. Jadinya aku memutuskan untuk ke dokter, disuruh sama mama aku. Jadi di umur 18 tahun. Hipertensi di umur 14 tahun, ya. Umur yang sangat muda. Tapi ini kata dokter karena keturunan ya? Iya, betul. Orang tua kamu hipertensi juga? Hipertensi. Dua-duanya? Iya, betul. Oke, jadi hipertensi itu darah tinggi ya, darah yang tidak normal dan tinggi. Saat itu berapa? Dulu tuh aku dari 150 sampai 200. Wah. Padahal normalnya masih 120 ke bawah ya? Anemia itu kan kurang darah? Iya. Itu berkesinambungan juga? Iya, jadi gagal ginjal itu sendiri itu tuh dia kerjanya itu salah satunya untuk membuat hemoglobin. Jadi kalau kita udah gagal ginjal atau gangguan ginjal itu otomatis anemia gitu. Oke. Dari hipertensi ini berkesinambungan tidak ke ginjal atau sebenarnya beda penyakit? Jadi hipertensi itu kan darah tinggi ya. Jadi ginjal itu kan untuk memfiltrasi darah kan ya, kerja ginjal ya. Jadi otomatis karena kerja ginjalnya tuh susah atau keras bekerja, itu jadi gagal. Jadi karena tensi yang enggak dikontrol. Sejalan dong ya? Iya, betul. Antara hipertensi dan gagal ginjal ini. Betul. Nah, saat itu berarti kamu nggak minum obat yang seharusnya kamu minum obat? Iya, jarang. Jadi kalau pusing, kalau sakit kepala atau kayak sakit tuh baru aku minum gitu. Padahal dokter bilang harus minum terus? Iya, betul. Nah, sampai di tahun 2018 kamu mual-mual muntah-muntah? Iya, itu ada gejalanya, gejala gitu kan. Terus saat aku sekolah juga
pusing banget, panas, akhirnya ke klinik sekolah. Itu pulang, jadi mamaku bilang kayaknya harus cek ke dokter spesialis penyakit dalam gitu kan, untuk dicek. Akhirnya kita ke sana ke dokter gitu, itu di tensi itu 150/90 ya kan. Kata dokter, ini kayaknya ciri-cirinya ke gagal ginjal deh, coba cek dulu itu fungsi ginjalnya, urium sama kreatinin gitu kan. Habis itu balik lagi ke dokter, itu dokter memvonis karena dibaca cek lab itu urium aku di 150, normalnya tuh maksimal tuh 50. 3 kali lipat lah ya. Kreatinin tuh udah di angka 6, maksimalnya tuh 1,2. Sama hemoglobinnya tuh 6. Maksimalnya di? Iya. Hemoglobin harusnya 12. Oh, rendah malah. Iya, gitu. Nah, itu menurut dokter ke gagal ginjal. Iya. Di situ aku disuruh cuci darah ya kan, sama langsung. Iya. Langsung harus ke IGD katanya gitu. Harus cuci darah sama ditransfusi karena HB-nya tinggal 6 ya kan. Terus aku kan karena di situ shock gitu kan. Akhirnya nangis lah, namanya juga masih kecil ya. Itu tuh aku bilang, "Dok, kayaknya saya nggak mau cuci darah gitu kan." Kenapa katanya gitu? Soalnya kan kita nggak tahu ya mesinnya kayak gimana ya kan, cuci darahnya tuh kayak gimana gitu kan. Sama harus ditransfusi juga. Terus aku bilang ke dokter, "Dok, kayaknya aku ditransfusi aja deh," gitu. Terus kata dokternya bilang, "Nggak bisa kalau ditransfusi doang, kalau nggak sambil cuci darah, nanti takut ginjalnya tuh bocor gitu," katanya. Akhirnya itu aku di situ udah karena panik ya kan, aku bilang, "Ya udah dok, kita rudingin dulu gitu kan sama keluarga kayak gitu." Akhirnya belum cuci darah gitu, sampai akhirnya aku dikasih tahu ke alternatif ya kan, banyak tuh alternatif gitu kan. Siapa yang ngasih tahu nih? Yang ngasih tahu untuk ke alternatif? Tanteku ya kan, untuk ada nih orang yang gagal ginjal ke alternatif ini nih sembuh gitu kan. Akhirnya kita langsung kesana lah besokannya ya kan. Di situ itu tuh ya namanya juga alternatif ya, banyak disuruh minum yang nggak boleh gitu kan, terus kayak godokan jamuan gitu ya kan. Nah sampai akhirnya 5 bulan itu aku berjalan cuci alternatif. Itu tuh aku kejang. Kejang 5 bulan nih aku kan menjalani alternatif ya. Abis itu kejang. Selama 5 bulan nih baik-baik aja? Baik aja ya, tapi ada gejala yang tadi gitu, mual muntah, kram, itu tuh emang ada fasenya ya kan, karena pas divonis itu stage 4 kan. Nah aku kejang, langsung dibawa ke IGD sama mama aku kan. Di situ dokternya udah tahu karena aku sakit ginjal, udah ada rekam medisnya. Setelah itu tuh aku dibilang sama dokter uriumnya itu udah 300. Tadinya 150 ya kan? Naik lagi. Iya. Terus kreatinnya tuh 13. Sama HB-nya sisa 3. Jadi stage 5. Berarti makin parah dong. Iya, gitu. Jadi mungkin emang kurang jodoh ya di alternatif itu. Jadi akhirnya langsung besokannya dipasang akses di leher ya kan. Itu namanya CDL. Habis itu aku dicuci darah, ditransfusi langsung 4 kantong. Gitu. Dan sampai saat ini aku menjalani cuci darah. Oke, wow. Saat itu sampai detik ini kamu menjalani cuci darah. Seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. 2 kali? Iya. Seminggu 2 kali, sebulan 8 kali, berarti kamu harus bolak-balik rumah sakit. Betul. Sampai kapan? Sebenarnya cuci darah itu kan seumur hidup ya, tapi kalau udah transplantasi ginjal sudah tidak perlu lagi cuci darah gitu. Kamu mau transplantasi ginjal? Sampai detik ini masih berpikir ya, karena transplantasi ginjal tuh tidak semudah itu, komitmennya tuh harus benar-benar kayak gitu. Apa komitmennya? Jadi kalau yang transplantasi ginjal itu kayak harus minum obat seumur hidup, karena kan kita kan penerima ya, penerima ya kan. Jadi imun kita tuh harus diturunin gitu. Jadi untuk tidak menyerang ginjal yang baru kayak gitu. Terus kayak makan yang di luaran itu kurang bisa gitu. Jadi makannya kayak buat sendiri gitu. Tapi cuci darah itu bisa tuh makan yang di luar kayak gitu? Sebenarnya cuci darah itu atau gagal ginjal tuh masih bisa, tapi ada beberapa pantangannya. Contoh? Kayak gitu. Kalau aku sendiri pantangannya itu air kelapa, belimbing, sama pisang.
Ya, kita tuh sebenarnya yang cuci darah tuh bebas tapi terbatas gitu. Bebas jenisnya, terbatas porsinya gitu. Satu kali cuci darah berapa duit? Aku sih sampai saat ini pakai BPJS ya. Bisa. Tapi kalau asuransi bisa, bayar tunai juga bisa gitu. Oke, kalau bayar tunai deh berapa? Sekali cuci darah kurang lebih ya, itu 1,5 juta. 1,5 juta. Itu kalau bayar sendiri lah. Iya, ya. betul. Tapi kamu pakai BPJS. Iya. Nah, kan selama ini banyak nih yang bilang katanya BPJS mungkin lebih susah. Iya. Dan apalagi kalau di Jakarta. Saat itu pertama kali gimana sih waktu awal-awal pas mau cuci darah itu? Pertamanya aku pakai tunai. Ya kan? Pakai tunai, pasang alat pakai tunai, itu dibilangin sama perawat aku. Coba BPJS-nya diaktifin gitu kan. Itu membantu banget gitu. Bisa kok di cover sama BPJS cuci darah. Akhirnya aku buatlah BPJS gitu, sama sekarang aku dipasang alat di tangan, akses sebenarnya maksudnya. Itu tuh buat cuci darah, jadi udah nggak di leher lagi gitu. Udah permanen. Oke, jadi saat itu ketika kamu daftar BPJS itu udah nggak ribet lagi ya. Cuci darah kan lumayan kritis juga lah ya. Bukan yang biasa-biasa gitu ya. Jadi langsung ada jalurnya untuk cuci darah gitu ya. Iya, sebenarnya udah ada, kan kita pakai rujukan ya kalau BPJS. Itu ada rujukan sendiri karena aku juga masuk ke komunitas pasien cuci darah gitu. Kamu masuk? Ada kita komunitasnya. Paling kecil umur berapa di sana? Aku pernah ketemu sama yang umur 3 bulan. Hah? Iya, 3 bulan sudah cuci darah dia. Karena faktor genetik. 3 bulan cuci darah? Iya. Wah, kayak gimana itu rasanya? Kalau kita lihat orang yang gagal ginjal itu nggak kelihatan ya, ya kan? Tapi kalau setelah ngobrol, setelah ditelaah, itu tuh pasti, oh dia gagal ginjal kayak gitu. Jadi nggak terlalu ketahuan. Iya, tapi maksudnya bayi 3 bulan nggak tahu apa-apa, salah juga nggak ada, terus ternyata dia harus tanggung seumur hidup untuk cuci darah. Iya. Penyebab selain kamu kan karena mungkin turunan hipertensi ya. Betul. Nah, kamu kan juga udah sering ngobrol-ngobrol sama penderita lainnya cuci darah. Kira-kira apa sih penyebab utama kalau mungkin nggak punya keturunan? Jadi di Indonesia ini paling banyak itu orang yang hipertensi, diabetes, sama penyakit lainnya tuh kayak autoimun, lupus, yang sering minum pereda nyeri, ya kan. Terus sama yang minum obat asam urat, biasanya itu. Jadi punya penyakit lain seperti hipertensi, itu kemungkinan bisa gagal ginjal. Terus lupus, autoimun, sama diabetes. Nah, terus yang dua lagi pereda nyeri. Iya. Karena kebanyakan minum pereda nyeri. Dan juga mungkin kurang minum air putih juga ya. Bisa. Banyak juga kan yang kayak gitu mungkin, dan juga kayak mungkin suplemen atau vitamin yang kita take terlalu banyak tapi kita lupa minum air tuh biasanya juga bisa. Makanya harus hati-hati juga. Dan tadi kalau aku dengar kan kamu awalnya didiagnosa stage 4 ya. Terus kemudian kamu malah ke alternatif dan malah memperburuk. Ada penyesalan nggak sampai sekarang? Dibilang nyesel sih enggak ya, itu kan pembelajaran ya. Berarti selama ini orang yang mungkin ke alternatif itu tidak cocok untuk yang pasien gagal ginjal gitu loh, kayak gitu. Daripada kalian ke alternatif gagal ginjal, mendingan kalian cuci darah atau CAPD gitu, atau transplant gitu loh. CAPD apa ya? CAPD itu namanya continuous ambulatory peritoneal dialisis. Itu tuh dia dicuci perut kalau dibilang di Indonesianya kayak gitu. Mungkin biar teman-teman kebayang nih, prosedur cuci darah itu seperti apa sih? Cuci darah itu bukan ditambah darahnya ya, tapi darah yang di badan kita dikeluarkan lewat akses. Akses itu ada yang namanya avisan simino, itu di tangan, ada namanya tunneling, ada namanya CDL. Itu dikeluarkan, dicuci lewat mesin, balik lagi ke badan kita. Tetapi kalau hasil hemoglobin kita rendah, ya kan, itu tuh baru ditransfusi kayak gitu. Transfusi sama cuci darah aksesnya sama nggak? Kalau di rumah sakit aku, transfusi itu di mesin. Jadi dia diolah dulu di mesin, baru balik lagi gitu. Aksesnya sama nggak tapi di sini juga? Di sini. Kalau transfusi sini juga kan? Bukan. Kalau transfusi aku tuh di mesin langsung.
Oh, langsung di mesin yang ada yang kamu buat cuci darah? Iya. Baru dimasukin bareng? Iya, kayak gitu. Oh, oke. Nah, selama cuci darah nih kamu sebagai pasien, apa sih yang kamu rasain? Sakit kah atau apakah, atau mungkin after efeknya seperti apa? Mungkin cuci darah itu kalau menurut aku tuh nggak ada rasanya, ya kan? Nggak ada rasanya, Kak. Tapi kalau pas disuntik itu berasa, ya kan? Sakit ya. Tapi pas lagi dicuci on proses itu nggak ada rasanya. Jadi kalau di rumah sakit aku, dia mau ngobrol, mau makan, mau bercanda, ya kan, mau tidur, itu terserah gitu loh. Asalkan nggak merepotkan orang ya, atau nggak ganggu orang kayak gitu. Oh, jadi nggak ada rasanya tuh? Nggak ada. Jadi mesin muter, ya udah kita ngobrol aja kayak gini gitu. Selesai ya udah, Betul. cabut pulang gitu ya. Betul. Berarti kayak udah sebuah kebutuhan ya ke sana ya, Iya betul. dan kewajiban ya tentunya ya. Nah, kenapa sih orang gagal ginjal itu harus cuci darah? Karena gini kan, kita bilangnya urium ya. Urium itu racun dalam tubuh sama sampah otot ya. Itu tuh kalau gagal ginjal tuh nggak bisa dikeluarkan semua lewat urin. Jadi dia mengendap, hasil kalau misalnya nggak keluar semua sama cairannya juga, itu tuh bisa bengkak ya kan. Penumpukan cairan bisa sesak nafas, bisa bengkak kayak gitu. Oke, jadi yang normal seharusnya keluar lewat urin. Ya, betul. Kalau fungsi ginjalnya masih normal. Ya. Karena mungkin ginjal yang membuat kotoran-kotoran itu atau racun itu keluar melalui urin. Tapi karena gagal ginjal atau ginjalnya fungsinya tidak normal, maka tidak bisa keluar lewat urin. Iya betul. Bukan nggak bisa, nggak semuanya. Nggak semuanya keluar lewat urin. Makanya harus dicuci darahnya biar racun-racunnya keluar. Iya. Dulu waktu pertama kali dibilang gagal ginjal, kamu gimana rasanya? Aduh, rasanya tuh aku denial gitu kan. Aduh, masih muda gitu kan, kena ginjal, gimana nih masa depan aku gitu kan. Kayak kesambal petir banget Kak gitu. Tapi setelah aku jalanin tahu gitu kan, terus juga masuk komunitas ya kan, aku ketemu sama pasien yang udah 26 tahun cuci darah, itu masih naik Harley Davidson, masih touring gitu kan. Jadi dikasih tahu gitu kan, kayak jaga minum aja gitu kan, tapi tetap makanan yang bernutrisi kayak gitu. Jadi mereka sebenarnya yang gagal ginjal ini, yang transfusi darah tuh bisa sama seperti orang-orang pada umumnya ya. Betul. Cuman bedanya dia ada jadwal ke rumah sakit aja. Kenapa harus 2 kali? Karena emang sudah prosedur ya. Jadi emang 2 kali ya berarti ya. Berarti 3 hari sekali buang racun, 3 hari sekali buang racun. Nah, selama cuci darah nih udah 6 tahun ya berarti ya? Iya. 5-6 tahun. Ada nggak kegiatan kamu yang terganggu, atau mungkin kamu mau ngapain sebenarnya tapi nggak kesampaian? Mungkin dulu aku pas banget selesai sekolah jadi mau kuliah ya kan. Di situ aku ada beberapa tempat kuliah dapat beasiswa itu, semuanya aku nggak ambil. Kenapa? Karena pertama kan masih denial untuk cuci darah ya kan. Waktunya belum bisa mengolah gitu kan, sama masih stres lah dulu mah ya kayak gitu. Tapi sekarang udah kuliah? Aku ini sekolah makeup. Oh, sekolah makeup. Yeah. Oke. Berarti mau jadi makeup artis ya? Apa udah jadi makeup artis nih? Baru. Di mana sekolahnya? Di Marta Tilaar. Oh, di Marta Tilaar. Udah sekolah makeup atau sudah selesai atau? Sudah selesai. Oke. Nah, ini kita balik ke gagal ginjal ya. Biar teman-teman juga mungkin paham apa yang harus dilakukan. Terus mungkin tanda-tandanya tadi kan ada sakit perut ya pertama, mual muntah segala macem. Jangan disepelekan juga gitu kan. Nah, efek samping dari cuci darah ini ada nggak sih Ki? Kayak mungkin katanya kamu juga sering lupa atau lemes gitu. Sebenarnya kalau dulu efek sampingnya tuh pasti ada lemes gitu kan, meriang. Itu tuh karena racunnya tuh masih ada gitu. Lama-lama nanti udah nggak ada efeknya gitu. Emang sering lupa juga? Kalau menurut aku sih iya, mungkin menurut aku otak aku juga kecuci kali ya. Boleh nggak kamu ceritain gimana sih dulu survive sampai sekarang? Kamu kelihatannya kan sudah menerima dan juga sudah berdamai dengan keadaan ya. Tapi kan pasti ada prosesnya seperti apa. Ada nggak titik dimana kamu ngerasa bahwa kamu tuh ada di titik terendah dalam hidup kamu? Kalau aku tuh kalau sekarang ya, kalau dulu kan emang belum bisa menerima ya kan, masih denial, masih
belum ikhlas. Tapi kalau misalnya kita udah berdamai sama keadaan, berdamai sama takdir, terus ikhlas jalanin ya, cintai penyakit kalian, itu tuh udah enak banget gitu Kak, udah happy, udah enjoy gitu. Kita kan gagal ginjal ya, bukan gagal hidup. Jadi masih bisa sukses, masih bisa berkarir, masih bisa jalan-jalan, traveling kayak gitu. Tapi traveling ada waktunya tuh kayaknya, nggak bisa lama-lama. Kalau traveling itu kita bisa pakai surat traveling gitu. Jadi kita cari misalnya contoh kita mau ke Bali. Nah, kita cari di Bali tuh tempat cuci darah. Nanti kita dari rumah sakit kita yang awal nih dikasih surat traveling untuk di Bali gitu. Even mau ke luar negeri juga bisa Oh gitu. gitu. Wah, ternyata emang udah aksesnya emang semudah itu ya. Iya betul. Kalau dijalanin. Tapi kan ada proses di mana kamu akhirnya menerima. Saat-saat itu gimana prosesnya? Prosesnya sebenarnya nggak terlalu rumit ya, karena keluarga aku ya kan, teman aku itu tuh selalu support gitu kan, support banget. Jadi menurut aku kalau misalnya kita berpikirnya positif, bisa kok kita bangkit, bisa kok kita tidak seburuk itu gitu loh dengan penyakit gagal ginjal ini gitu. Nah mungkin terakhir dari Kiki, ada nggak pesan yang pengen Kiki sampein buat teman-teman di rumah yang nonton, dan mungkin buat pasien-pasien gagal ginjal yang lagi berjuang juga untuk cuci darah, atau mungkin ada yang lagi mau transplantasi, boleh? Untuk yang masih sehat ya kan, itu dijaga ginjalnya ya kan, kayak minuman berenergi, minuman yang banyak pengawetnya, yang warnanya gonjreng-gonjreng itu sebaiknya dihindari ya kan. Terus minum minimal air mineral tuh 2 liter kalau bagi yang sehat, sama pola makannya ya, pola makan sama olahraga yang penting gitu. Untuk teman-teman yang sudah gagal ginjal gitu, kita tetap semangat jalaninnya, mau terapi cuci darah, CAPD atau transplant itu harus semangat ya kan. Kita gagal ginjal bukan gagal hidup, jadi harus semangat, harus bangkit gitu. Oke, thank you banget udah datang ke sini, Sama-sama, udah Kak sharing. Ita. Semoga Terima kasih, Kak. teman-teman yang di rumah dibukakan matanya, dijaga kesehatannya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi apapun yang terjadi sama kamu, yang terjadi sama teman-teman di rumah yang mungkin lagi berjuang dengan penyakit, percayalah bahwa itu semua adalah anugerah dari Tuhan, dan pasti dititipkan penyakitnya karena kamu adalah orang yang hebat. Amin. Oke, thank you so much teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya.